Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Jumpa kembali bersama Pak Hari dalam program pembelajaran yang ditunggu-tunggu, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar bersama-sama materi PJOK kelas 5, yaitu variasi gerak dasar, lokomotor, dan non-lokomotor dalam seni bela diri pencak silat. Wow, sangat menantang anak-anak. Oleh sebab itu, silakan anak-anak kelas 5 siapkan catatan buku PJOK-nya dan alat tulisnya. Nanti jika ada poin-poin yang penting yang sekiranya dijelaskan Pak Hari, silakan dicatat agar kalian lebih menguasai materi yang akan disampaikan. Ayo, silakan anak-anak dipersiapkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasanya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Semoga hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kefahaman yang luas. Silakan mengambil berdoa anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, hari ini yang akan kita pelajari, diharapkan nanti kalian mampu mengidentifikasi variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam membentuk gerak seni bela diri pencak silat. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu mempraktekkan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor untuk membentuk gerak seni bela diri pencak silat. Kita mulai anak-anak. Tahukah kalian, dalam cabang olahraga seni bela diri pencak silat terdapat berbagai variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor. Bagaimana bentuk variasi gerakan-gerakan yang ada di dalam pencak silat? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Di kegiatan pembelajaran yang pertama, Pak Hari mengajak kalian untuk melakukan sebuah identifikasi media video yang sudah Pak Hari siapkan. Di dalam tampilan video itu, catat poin pentingnya nanti, kamu amati dengan baik. Sebenarnya di dalam pencak silat itu terdapat berbagai variasi-variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor. Yuk, kita simak satu video yang sudah disiapkan Pak Hari untuk memasuki kegiatan belajar yang pertama.
Bagaimana anak-anak? Sangat menarik bukan? Variasi-variasi gerak yang ada di dalam pencak silat. Anak-anak perlu ketahui bahwa gerakan-gerakan di dalam pencak silat mengandung unsur seni yang luar biasa. Semoga kita semakin tertarik untuk melestarikan dan menjaga gerak seni pencak silat. Oke anak-anak, kalau kita amati di dalam sebuah tayangan video tadi, gerak yang ada di dalam video tadi menunjukkan gerakan apa saja. Anak-anak bisa lihat ada gerak memukul, ada gerak, misalkan ada gerak menangkis, ada gerak menendang dan sebagainya. Banyak sekali gerakan, mulai sikap tegak, pasang, dan pola langkah. Nah, gerak seperti itu, gerakan yang ada di dalam pencak silat seperti itu merupakan gerak dasar lokomotor dan non lokomotor. Gerak yang mana yang termasuk gerak lokomotor nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, anak-anak sekalian, yang pertama kita akan perhatikan gerak dasar non lokomotor melalui sebuah media gambar. Nah, kalau diamati anak-anak, kalau diamati dari gambar yang tampak, anak yang melakukan gerakan pencak silat di layar adalah gambar apa anak-anak? Ya, benar. Gambar ini merupakan gerakan di dalam pencak silat, yaitu kuda-kuda. Termasuk gerak dasar apa dan bagaimana bentuk variasinya, kita akan bahas selanjutnya di segmen yang berikutnya. Ingat, aktif belajar PJOK bersama Pak Hari. Ingat, salam PJOK. Sehat, sportif, bugar, yes. Halo anak-anak, masih bersama Pak Hari di program acara yang sangat ditunggu-tunggu kalian. Belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembahasan materi gerak dasar non lokomotor dalam seni bela diri pencak silat. Seperti yang nampak di layar kalian anak-anak, bahwa gerakan ini menunjukkan gerakan kuda-kuda. Gerakan kuda-kuda di dalam pencak silat ternyata memiliki berbagai bentuk variasi. Ada 6 macam kuda-kuda yang akan kita bahas hari ini. Kita lihat anak-anak. Yes, kuda-kuda yang pertama, anak-anak bisa amati kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan dengan satu tumpuan kaki di depan diberikan tekuan agar posisi kita menjadi lebih kuat. Kemudian kuda-kuda yang kedua adalah kuda-kuda belakang, up. Seperti itu. Nanti kita akan perdalam lagi prakteknya lebih jelas. Kita lewati dulu gambar yang ketiga. Menunjukkan kuda-kuda tengah, posisinya di tengah. Anak-anak bisa melakukan dengan posisi yang seperti itu. Kemudian dilanjutkan kuda-kuda yang ketiga adalah, kuda-kuda yang keempat adalah kuda-kuda samping. Kuda-kuda samping bisa kita perhatikan, salah satu kaki ditekuk dengan posisi berat badan berada di kaki yang ditekuk. Oke anak-anak, kuda-kuda yang kelima adalah kuda-kuda silang depan. Cukup anak-anak memajukan kakinya ke depan, up. Kasih kembangan dengan gerak seninya seperti ini. Mantap. Kemudian kuda-kuda silang belakang. Anak-anak bawa kakinya ke belakang, up. Ada jinjitan di sini, pasang kembangannya biar seninya kelihatan. Up. Agak lebih maju Pak Ari. Dari posisi ini, tarik kakinya up. Sedikit ada senyumnya. Up. Oke, kuda-kuda dengan variasi 6 macam. Mulai dari kuda-kuda depan, kuda-kuda samping, kuda-kuda tengah, kuda-kuda silang depan, kuda-kuda silang belakang. Next.
Berikutnya anak-anak, kalian amati di gambar ini juga merupakan gerak dasar yang termasuk gerak dasar non lokomotor di dalam pencaksilat. Biasanya dilakukan ketika pesilat melakukan hormat kepada pelatihnya, pesilat melakukan doa sebelum melakukan kegiatannya. Ini merupakan sikap tegak. Variasinya seperti apa anak-anak? Variasi dari sikap tegak, mulai sikap tegak 1, sikap tegak 2, dan sikap tegak 3, kemudian sikap tegak 4. Di mana letak perbedaan antara sikap tegak 1, sikap tegak 2? Sikap tegak 1 seperti orang mengambil sikap siap. Cuman perbedaannya posisi tangan bisa diamati, tangannya berada di samping. Sikap tegak 2, posisi ada pesilat yang melakukan hormat kepada pelatihnya, melakukan hormat ke dewan juri, ada yang seperti itu. Kemudian ada sikap tegak yang berikutnya dengan posisi tangan seperti ini. Ada juga yang posisi tangan up. Oke, kemudian sikap tegak yang terakhir, sikap tegak yang keempat dengan menyilangkan. Oke, next. Berikutnya juga termasuk gerak dasar non lokomotor di dalam gerak pencaksilat, yaitu merupakan gerakan untuk melakukan serangan di dalam pencaksilat. Salah satu gerakan serangan dalam pencaksilat adalah up, melakukan satu bentuk pukulan. Ada gerakan serangan lagi di dalam pencaksilat selain pukulan. Tapi kita pelajari dulu bagaimana variasinya, bagaimana bentuk-bentuk macam gerakannya, adakah pukulan lurus, dan seterusnya. Kita lihat. Nah, ini ada 4 jenis variasi dari gerak pukulan. Yang pertama, pukulan lurus. Bisa kalian menggunakan keterampilan yang pertama tadi, menggunakan sikap kuda-kuda dulu, baru melakukan pukulan. Up, tarik tangannya yang kanan ini ke samping. Up, boleh dengan melakukan langkah. Ini pukulan lurus. Kemudian pukulan yang berikutnya, pukulan bandul anak-anak. Pukulan yang sasarannya ke ulu hati lawan. Up. Kalau posisi kanannya Pak Hari di depan, maka melakukannya up. Boleh dilakukan ayunan pukulan. Lanjut ke pukulan yang ketiga, pukulan tegak. Pukulan dengan sasaran dilawan di dada atas. Kalau pukulan lurus tadi, posisi di dada. Kemudian pukulan yang terakhir, pukulan ada yang pukulan melingkar. Ada juga yang menyebut pukulan ini adalah pukulan samping. Hap. Hap. Oke, anak-anak sekalian, kamu kalau mempelajari pencaksilat, pesannya Pak Ari 1. Tidak boleh keterampilan di dalam pencaksilat itu untuk berkelahi, untuk tawuran dan sebagainya. Tidak boleh. Tapi harus digunakan untuk hal-hal yang lebih baik. Selanjutnya, keterampilan yang berikutnya adalah tendangan. Tendangan merupakan keterampilan yang termasuk gerakan serangan di dalam pencaksilat. Ada berbagai macam bentuk gerakannya. Kita amati bersama-sama. Oke, tendangan yang pertama adalah tendangan lurus. Angkat kakinya dulu, jangan dibiasakan menendang dengan menghayun dari bawah begini. Nanti kalau anak-anak belajar keterampilan dengan tendangan yang salah, maka sampai di SMP, sampai di SMA nanti melakukannya salah. Lihat Pak Hari, gerakan lututnya diangkat dulu. Tuh. 2. Seperti itu. Dengan sasaran di perut ulu hati lawan. Kalau biasanya pakai body protect, menyentuh body protect di situ, kalian dapat poin 2. Tap, tuh. Seperti itu. Oke, tendangan. Kita lihat tendangan lurus sudah. Ada tendangan T. Tendangan membentuk huruf T. Jadi sama posisinya, kalau tadi arahnya lurus, kita akan melakukan tendangan
dengan posisi kaki belakang yang nanti digunakan untuk mendang. Hap. Oh, keseimbangannya Pak Hari agak goyang ya. Diulang dulu. Tuh. Seperti itu. Ulang lagi. Tuh. Suaranya jauh. Oh. Oke. Tendangan berikutnya adalah tendangan sabit. Yang ketiga, up. Posisinya tendangan samping yang akan mengarah ke lawan di bagian pinggang sini. Oke. Cap. Yang selanjutnya adalah tendangan melingkar. Oke. Lakukan tendangan melingkar seperti itu. Pak Hari nggak bisa melakukan dengan full power karena posisinya di studio. Hap. Oke. Begitu anak-anak untuk variasi gerakan serangan tendangan. Untuk membahas berikutnya, nanti kita akan bahas gerakan berikutnya yang terkait dengan tangkisan, elakan, pola langkah. Tetap di channel SPO dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, masih bersama Pak Hari dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bisa diamati materi berikutnya anak-anak setelah kalian membahas materi tendangan yang merupakan gerakan serangan dalam pencaksilat. Kita amati variasi gerak yang termasuk lokomotor berikutnya adalah variasi gerakan tangkisan. Hop, tangkisan atas, tangkisan bawah, diperhatikan. Kemudian ada tangkisan luar dan ada tangkisan dalam. Kita lanjut dulu gerakan yang ada di dalam pencaksilat apa saja. Nah, ini anak-anak ada satu tayangan media video yang akan menunjukkan berbagai gerakan di dalam pencaksilat. Kita saksikan yuk bersama-sama. Ingat, aktif belajar PJOK bersama Pak Hari. Ingat, salam PJOK. Sehat, sportif, bugar. Yes! Demikian tadi anak-anak contoh variasi gerakan pukulan dan tendangan yang merupakan gerak serangan di dalam pencaksilat dan masih kategori gerak dasar non lokomotor. Selanjutnya anak-anak masih di gerak dasar yang termasuk gerak dasar non lokomotor dalam pencaksilat. Nah, gerak dasar yang ini merupakan
gerakan yang ada di dalam pencaksilat merupakan gerakan elakan. Variasinya seperti apa anak-anak? Kita lihat bersama-sama. Variasi dari gerak elakan merupakan elakan yang jenisnya mulai elakan bawah, elakan atas, elakan samping, dan elakan ada elakan bawah, kemudian ada elakan ke samping, elakan ke bawah. Misalkan Pak Hari mendapat serangan, kemudian Pak Hari menghindar ke bawah, up. Jadi posisi memindahkan badannya. Ada elakan bawah, elakan atas, elakan samping, dan elakan berputar. Selanjutnya anak-anak, nah sekarang masuk ke gerakan-gerakan yang ada di dalam pencaksilat yang termasuk gerak dasar lokomotor. Jadi tendangan, pukulan, tangkisan masih dalam kategori gerak non lokomotor karena gerak itu dilakukan tanpa berpindah tempat. Selanjutnya kita lihat gerak yang termasuk di dalam kategori gerak lokomotor, yaitu gerak pola langkah. Saya akan berikan contoh anak-anak, mulai pola langkah lurus, pola langkah zigzag, pola langkah huruf U, dan seterusnya. Ada 6 jenis pola langkah. Mulai dari yang pertama, saya mau mendekati lawan atau saya mau bergerak ke depan dengan pola langkah lurus. Oke, 1 pola langkah lurus. Misalkan saya mau menerapkan pola langkah zigzag. 1. Oke. 2. Tuh. Lihat gerakan kaki langkahnya akan membentuk zigzag. Selanjutnya ada langkah U misalkan. Dari posisi seperti ini. Tarik kaki. Hop. 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 Itu langkah U. Nah, anak-anak bisa mencoba berbagai pola langkah ini menuju ke pola langkah misalkan segitiga. Segitiga misalkan. Hop. Titik tengah. Turun. Hop. 1. 2. Membentuk up, segitiga. Ya, moga-moga kalian lebih paham terhadap pola langkah ini. Selanjutnya anak-anak, ada rangkaian gerakan mulai dari kuda-kuda, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Dari rangkaian gerakan kuda-kuda, kemudian kalian menangkis, kalian kemudian menendang, maka akan membentuk sebuah gerakan menjadi gerakan lokomotor. Jadi gerak yang termasuk lokomotor di dalam pencaksilat mulai pola langkah, kemudian yang kedua gabungan atau rangkaian dari gerakan non lokomotor itu akan membentuk gerakan lokomotor. Contohnya kuda-kuda. Saya akan melakukan tangkisan. Hop. Saya akan melakukan tendangan. Hop. Maka rangkaian itu akan membentuk gerak lokomotor. Selanjutnya dapat kita simpulkan anak-anak bahwa gerakan yang ada di dalam pencaksilat yang termasuk gerak dasar lokomotor adalah pola gerak langkah. Dan yang termasuk gerak non lokomotor ada sikap kuda-kuda sampai sikap tendangan dan tangkisan. Selanjutnya anak-anak, Pak Hari menyiapkan satu uji kompetensi soal hot high order thinking skill yang Pak Hari buatkan. Nomor 1, kalian amati gambar di layar televisi kalian. Atau silahkan anak-anak difoto dulu. Silahkan difoto dulu, saya kasih waktu sambil saya jelaskan. Nama gerakannya apa? 2 contoh variasi dari gerakan nomor 1 ini apa? Macamnya hanya 2 saja. Pasti bisa kalau ikut pembelajaran tadi. Kemudian gambar nomor 2 sama, 2 contoh dan seterusnya. Oke, selanjutnya tugas praktik. Tugas praktik kalian peragakan 2 keterampilan pencaksilat. Yang pertama, tugas praktik dengan pukulan bandul. Nanti kalian lakukan di potret. Kemudian yang kedua, tendangan T. Nah, itu anak-anak tugas kalian untuk materi kelas 5 di
pagi hari ini. Baik, selanjutnya, oke, anak-anak, demikian tadi materi PJOK kelas 5 dalam acara program di SBO Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oleh sebab itu, diperhatikan anak-anak, pesan Pak Hari bahwa materi pencak silat ini merupakan materi yang terkait dengan seni budaya warisan leluhur kita. Oleh sebab itu, kita wajib untuk menjaga dan melestarikannya. Dan yang kedua, jangan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif, berkelahi dan seterusnya. Tetap bersemangat belajar dari rumah, jaga protokol kesehatan, dan tetap beraktivitas untuk berolahraga. Sampai ketemu di lain kesempatan, semoga bermanfaat dalam program acara yang sama, Belajar dari Rumah bersama Guruku.